Halo semua, selamat datang di segmen paling mengemaskan tapi juga penuh misteri. Yap, kita bakal ngomongin sejarah kucing. Si makhluk berbulu halus yang bisa bikin kita nurut cuma dengan satu lirikan mata. Kucing tuh kayak bos kecil yang tinggal di rumah kita tanpa gaji. Tapi kita yang malah rela beli makanannya yang harganya kayak menu restoran. Bagian 1, kucing di zaman Mesir kuno. Oke, kita mulai dari ribuan tahun lalu di Mesir kuno. Kucing tuh udah terkenal banget sejak zaman piramida masih baru dibangun. Orang Mesir dulu menganggap kucing itu dewa. Namanya Bastet, dewi dengan kepala kucing, simbol pelindung rumah dan kebahagiaan. Bayangin, kucing zaman itu bukan cuma peliharaan, tapi juga simbol status sosial. Kalau sekarang orang bilang, kucingku lucu banget. Kalau orang Mesir bilang, kucingku suci banget. Sampai-sampai kalau ada yang berani nyakitin kucing, hukumannya bisa game over alias mati. Dulu, waktu kucing mereka meninggal, mereka beneran berduka. Bahkan sampai mencukur alis tanda berkabung. Serius? Hah? Bagian 2, kucing menyebar ke seluruh dunia. Nah, setelah zaman Mesir, kucing mulai ikut para pelaut dan pedagang. Kucing punya peran penting banget. Pemburu tikus profesional. Zaman dulu belum ada pest control. Jadi kalau kapal banyak tikus, ya bisa rusak semua barang dagangan. Kucing tuh kayak karyawan yang gak pernah diminta lembur. Tapi kerjanya 24 jam. Asal ada makan dan tempat tidur yang empuk. Makanya kucing dibawa ke Eropa, ke Asia, sampai akhirnya ke seluruh dunia. Di Tiongkok, kucing dipercaya bisa membawa keberuntungan. Lalu di Jepang, muncullah Maneki Neko, si patung kucing melambai yang suka nongkrong di toko-toko. Itu bukan kucing minta jajan, tapi simbol rezeki masuk. Bagian 3, kucing di Eropa dan abad ke-8. Tapi ada masa gelap juga buat kucing. Waktu di Eropa abad pertengahan, orang mulai mengaitkan kucing, terutama yang hitam, dengan sihir dan penyihir. Kasian banget, banyak kucing jadi korban salah paham. Padahal cuma karena dia nongol malam-malam sambil jalan elegan, langsung dicap, itu kucing penyihir. Akibatnya, populasi kucing berkurang drastis. Dan tahu nggak efeknya? Jumlah tikus meledak. Sampai-sampai Black Death alias wabah pes yang mematikan itu menyebar karena tikus makin banyak. Ironis banget ya, manusia ngusir kucing, malah kena penyakit dari tikus. Karmanya cepet banget. Bagian 4, kucing modern dari pemburu jadi influencer. Lompat ke zaman modern, kucing mulai diangkat kembali derajatnya. Dari pemburu tikus sekarang jadi bintang internet. Dulu kucing cuma nangkap tikus, sekarang nangkap like di Instagram. Ada kucing yang punya follower jutaan, dapat endorse makanan, bahkan punya merchandise mereka sendiri. Dan lucunya, manusia makin tunduk sama kucing.
Kucing minta makan jam 3 pagi. Kita bangun. Kucing duduk di laptop. Kita berhenti kerja. Kucing buang muka. Kita minta maaf. Bener-bener raja kecil di dunia rumah tangga. Kucing juga punya berbagai jenis sekarang. Dari Persia yang elegan, Maine Coon yang sebesar bayi, sampai Sphinx yang tanpa bulu tapi berkelas. Dan jangan lupakan kucing kampung yang paling pintar bertahan hidup. Bisa manjat, bisa ngamen, bisa nyuri ikan di dapur tetangga. Mereka tuh benar-benar kucing petarung. Jadi, dari dewa Mesir, pemburu di kapal, sampai bintang TikTok, kucing udah menempuh perjalanan panjang banget. Dan meskipun sejarahnya berubah, karena pada akhirnya kucing bukan cuma hewan peliharaan, tapi teman, mood booster, dan kadang alasan kenapa kita malas beranjak dari sofa. Satu hal tetap sama, kucing selalu bisa bikin manusia jatuh cinta. Gara-gara kucing.